1 dekade yang lalu, sebuah peristiwa tak terbayangkan mengguncang langit Tokyo. Dari kehampaan, muncul sebuah bangunan asing menyerupai kastil terbalik. Kehadirannya bukan sekedar anomali, melainkan awal dari perubahan besar bagi dunia. Tak lama setelah kemunculan kastil itu, berbagai dungeon mulai bermunculan di penjuru Jepang. Fenomena ganjil pun terjadi, energi asing yang disebut mana meresap ke dalam tubuh manusia. Mereka yang berhasil terbangkitkan oleh kekuatan ini disebut talenta. Manusia berbakat yang mampu menajamkan kemampuan mereka hingga menjadi penyihir, berperang melawan monster, dan mengukir kejayaan. Keunikan dari para penyihir ini terletak pada warna mana yang memancar dari tubuh mereka. Warna tersebut menjadi penanda bakat sekaligus spesialisasi masing-masing individu. Umumnya, setiap orang hanya memiliki satu warna, namun, dalam kasus langka, ada pula yang mengalami mutasi, mereka mampu menguasai 2 warna sekaligus. Salah satunya adalah Kurosaki Kai, adik dari sang tokoh utama. Dengan gaya berpakaian khas yang membuat iri siapapun yang melihatnya, Kai dikenal sebagai pengendali ganda, biru dan merah. Di hadapan seekor monster mengerikan, Kai berdiri dengan percaya diri. Pertarungan pun dimulai, makhluk buas itu menerjang, berusaha merusak tubuh manusia di depannya. Namun, bagi Kai yang berbakat, serangan itu bukan masalah. Dengan ringan, ia mengaktifkan kekuatannya dan melontarkan sebuah tombak iblis yang terbuat dari energi mana. Tombak tersebut melesat cepat, menembus kulit keras sang monster, dan menghancurkannya hanya dengan 1 serangan. Ketika pertarungan usai, Kai berjalan mendekat untuk mengambil batu inti monster itu, sementara sang kakak hanya menatap dengan tatapan acuh. Kai melemparkan batu tersebut tepat ke arah kepala kakaknya, seakan mengingatkan bahwa sisa sumber daya tak boleh disia-siakan. Meski ia adalah sang adik, Kai sama sekali tak menunjukkan rasa hormat, justru ia sering memperlakukan kakaknya dengan kasar, layaknya sampah. Pada titik ini, Kurosaki Kai sudah mencapai level 89, sebuah pencapaian yang menjulang tinggi. Gelar Raja Ungu pun disematkan padanya, meneguhkan posisinya sebagai salah satu penyihir terkuat yang pernah ada. Namun, kebalikan dari sang adik yang gemilang, kakaknya justru hidup dalam ironi pahit. Dialah Kurosaki Rei, tokoh utama kita, seorang pemuda tanpa bakat, tanpa keterampilan, tanpa warna mana. Jika pengendali ganda seperti Kai adalah langka dan istimewa, maka Rei justru menyandang kelangkaan dari sisi yang berlawanan, colorless, hampa dari segala kekuatan. Rei hanyalah penyihir level 1, pecundang dalam pandangan dunia, namun di balik semua itu, ia punya satu sifat yang tak dimiliki siapapun, yaitu keteguhan hati. Meski tak memiliki kekuatan, Rei tetap bertekad untuk menjadi seorang penyihir. Karena itulah, ia kini bekerja sebagai porter, tugasnya sederhana tapi melelahkan, mengangkut sumber daya, hasil buruan, dan barang-barang dari dungeon untuk kelompok sang adik. Kai bersama rekan-rekannya, membiarkan Rei ikut serta, entah karena belas kasihan atau sekadar memanfaatkannya. Dan meski hidupnya selalu berada di ujung tanduk, Rei terus menyeret dirinya mengikuti mereka, bertahan dengan harapan bahwa suatu hari, sebuah keajaiban pasti akan terjadi. Kini, perjalanan mereka sampai pada titik penting, ruangan bos. Sebuah pintu raksasa berderit terbuka, menyambut kelompok Kai dengan kegelapan pekat di baliknya. Dengan santai, para anggota parti masuk sambil menatap ke sekeliling, merasa semuanya akan mudah seperti sebelumnya. Namun sesuatu menanti mereka, di dalam ruangan, tampak sebuah sosok berdiri membelakangi cahaya, siluetnya menyerupai manusia. Meski tampak biasa, hawa yang dipancarkan jelas berbeda, dan saat ia menoleh, dunia seakan membeku. Dialah Kronos, sang dewa waktu dan ruang, dengan ekspresi bosan, ia menatap rombongan itu seolah mereka hanyalah gangguan sepele. Kai, dengan kesombongan khasnya, menilai sosok itu tak lebih dari mangsa berikutnya. Tanpa pikir panjang, ia mengalirkan mana ke tangannya, menciptakan beberapa bola energi bercahaya. Dengan penuh percaya diri, Kai melepaskannya dalam rentetan serangan cepat, proyektil berkilau yang melesat menghantam ke arah Kronos. Namun dengan gerakan santai, Kronos menghunus pedangnya, Dimensional Blade, satu ayunan ringan saja cukup untuk meremehkan serangan Kai, menebas hancur bola-bola energi itu bagaikan gelembung rapuh, tatapan Kronos hampa, kosong, dan dingin. Sementara Kai, yang selama ini selalu angkuh, kini terjebak dalam cengkeraman yang tak mampu ia lawan. Dalam sekejap, keadaan berubah menjadi mimpi buruk. Kronos menancapkan serangannya lurus ke arah kepala Kai, tengkoraknya ditembus dengan brutal, cairan berceceran tanpa ampun. Raja Ungu, salah satu penyihir terkuat di dunia, mati hanya dengan satu serangan. Tubuh Kai jatuh terkulai di tanah, tak bernyawa. Rekan-rekannya terdiam, mata terbelalak, mulut tak mampu mengucap satu kata pun, bahkan Rei, sang kakak yang selama ini diperlakukan sebagai sampah, hanya bisa menatap kosong, otaknya menolak percaya. Namun realitas tak memberi waktu untuk merenung. Para pengikut Kai mencoba melarikan diri, keputusan bijak, tapi sia-sia.
Dengan satu gerakan, Kronos menghabisi mereka semua, tubuh-tubuh mereka rusak, cairan merah menyiram lantai batu. Kini hanya tersisa Rei, sendirian, gemetar, dan hampir tenggelam dalam keputusasaan. Ia jatuh terduduk, tubuhnya bergetar hebat. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya Kronos membuka suara, nada suaranya dingin dengan kegembiraan aneh. Ia tertawa kecil, menemukan sesuatu yang menarik di hadapannya, seorang manusia tak berwarna. Kata-katanya membuat Rei terhenyak, colorless. Kutukan yang selama ini membuatnya dianggap hina, ternyata justru menarik perhatian sang dewa kehancuran. Namun Rei menolak berakhir di sini, semua penderitaan yang ia alami, semua penghinaan, semua mimpi yang ia genggam erat, tidak boleh sia-sia. Dengan sisa tenaga, ia memaksa tubuhnya bangkit, lututnya gemetar, tangannya bergetar, namun tekadnya menyala. Ia mengangkat senjata sederhana yang ada di tangannya, meski tahu lawan di hadapannya tak terkalahkan. Rei menodongkan senjatanya pada Kronos, itulah definisi keberanian sejati. Kronos yang terhibur memutuskan untuk menguji bocah itu, tapi bukannya memberi hadiah kekuatan, ia justru memulai ujian neraka. Tubuh Rei tiba-tiba rusak dari samping, cairan menyembur keluar. Jeritannya memenuhi ruangan, Kronos hanya menatap dingin, lalu dengan kontrol absolut atas waktu, ia memutar balik kondisi tubuh Rei, seakan luka itu tak pernah ada. Ujian kedua dimulai, Kronos mengangkat tangannya, dan seketika ruangan dipenuhi api neraka keputusasaan, kobaran api tak terpadamkan, mengurung Rei dalam arena maut. Rei sadar, serangan biasa tak akan berarti apa-apa di hadapan sang dewa, namun pikirannya teringat pada pedang dimensi, senjata yang digunakan Kronos untuk membunuh Kai. Dengan tekad yang nyaris nekat, Rei melompat maju, tangannya meraih dimensional blade, lalu menebas kobaran api yang mengurungnya. Sayangnya, tubuhnya yang rapuh tak mampu menahan panas itu, dagingnya melepuh, kulitnya terbakar, dan jeritan perih keluar tanpa bisa ditahan. Namun meski tubuhnya sekarat, Rei tetap menerjang ke depan. Kronos yang semula hanya terhibur, kini mulai memperlihatkan ekspresi berbeda. Kekaguman samar berubah jadi keterkejutan mendalam, sebab dalam satu gerakan gila, Rei berhasil menembus pertahanan itu, dan ujung pedangnya mengincar dada Kronos. Ya, bocah tak berbakat, manusia tanpa warna, untuk pertama kalinya melukai seorang dewa. Namun kemenangan singkat itu segera direnggut. Kronos tidak marah, ia tersenyum sinis. Dengan kekuatan absolutnya, ia kembali memutar waktu, membuat luka di dadanya menghilang begitu saja. Selamat datang di ujian sejatimu, seolah itulah pesan yang dipancarkan senyum sang dewa. Tubuh Rei dikembalikan ke posisi awal oleh Kronos, dengan nada tenang, sang dewa mengaku terkesan pada usaha bocah itu. Namun, berbeda dengan ekspektasi, Rei justru pasrah, ia merosot ke lantai, menerima kenyataan bahwa semua ini sejak awal sudah mustahil. Pikiran tentang kematian dan keputusasaan mulai merayap masuk ke dalam dirinya, memenuhi benaknya dengan kehampaan pekat. Namun, di luar dugaan, sebuah layar sistem muncul di hadapannya, menyatakan bahwa kehadiran sang dewa ruang dan waktu telah melepaskan segel yang mengunci Black Skill miliknya. Bukan hanya Rei yang terkejut, Kronos sendiri mendadak kehilangan ekspresi angkuhnya, ia tidak paham apa yang sedang terjadi. Di saat itulah Rei resmi menerima bakat pertamanya, Skill Drain, kemampuan untuk mencuri kekuatan lawan, dan target pertamanya adalah sang dewa itu sendiri. Seketika, Kronos kehilangan kendali atas kekuatan rewind miliknya. Rei menatap layar sistem dengan mata terbelalak, sementara Kronos yang seorang dewa, untuk pertama kalinya terlihat berkeringat. Tanpa ragu, bocah itu mengaktifkan skill barunya, namun berbeda dengan rewind milik Kronos yang hanya memundurkan waktu beberapa detik, langkah Rei jauh lebih nekat. Sistem pun masuk ke mode darurat, roda waktu berputar liar, bukan sekadar mundur sebentar, melainkan menarik seluruh arus kembali, bertahun-tahun ke masa lalu. Saat membuka matanya lagi, Rei tertegun, ia memang berhasil menggunakan rewind, tetapi bahkan dirinya sendiri tidak benar-benar paham apa yang baru saja terjadi. Ia menatap ke cermin, dan melihat sosok remaja yang lebih muda, dirinya sendiri di masa lalu. Namun cerita ini belum selesai, ketika Rei menggunakan kemampuan itu, sesosok prajurit misterius menampakkan diri kepadanya. Dengan nada berat, sosok itu berkata bahwa kekuatan Rei sendiri tidak akan pernah cukup untuk menumbangkan Kronos, dewa ruang dan waktu. Itulah alasan utama mengapa kekuatan itu dipercayakan kepada Rei, dengan keyakinan bahwa suatu hari nanti ia akan mampu mengalahkan Kronos. Kembali ke masa sekarang, atau lebih tepatnya masa lalu, Rei masih diliputi kebingungan, bertanya-tanya apakah semua ini hanyalah mimpi. Namun, saat ia menoleh ke jendela, matanya tertuju pada kastil terbalik yang kini tampak berwarna putih bersih, padahal, ia masih mengingat jelas bahwa kemarin kastil itu berwarna hitam. Terakhir kali kastil itu berwarna putih murni adalah 7 tahun yang lalu, sebelum perlahan ternoda dan akhirnya berubah sepenuhnya menjadi hitam. Saat itulah pintunya terbuka,
dan perjalanan membawa Ray bertemu dengan Dewa Waktu dan Ruang. Potongan-potongan ingatan mulai tersusun dalam benak Ray, ia akhirnya menyadari bahwa ini semua adalah hasil dari penggunaan kemampuan rewind berkat skill drain. Untuk memastikan, Ray membuka ponselnya, dan benar saja, ia benar-benar kembali ke masa 7 tahun yang lalu. Ia lalu memeriksa jendela sistem dan mendapati bahwa dirinya masih memiliki skill drain, namun kemampuan rewind itu telah menghilang. Meski begitu, Ray sama sekali tak peduli, baginya, ini sudah cukup. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa bakat, tanpa kemampuan apapun, kini ia akhirnya memiliki sesuatu yang nyata, sebuah talenta, sebuah keterampilan yang bisa membuka pintu menuju masa depan yang selama ini hanya bisa ia impikan. Saat kembali menatap layar ponsel, Ray baru tersadar, hari ini adalah hari ujian penyihir. Adegan pun berganti ke distrik Chiyoda, tepatnya di markas besar asosiasi penyihir. Gedung megah itu adalah satu-satunya lembaga resmi yang mengatur, mengawasi, sekaligus mendukung aktivitas para penyihir dalam menaklukkan dungeon. Melangkah masuk ke dalam, Ray tertegun, bangunan itu tampak begitu baru dan megah, sangat berbeda dengan yang ia kenal di masa depan, tentu saja, karena waktu memang telah berputar mundur. Namun, momen singkat itu segera ternodai, dua sosok yang sudah tidak asing baginya, Goto dan Oike, para pengikut Kai, menyeringai penuh ejekan. Lihat siapa yang datang, si pecundang tak berbakat, sindir salah satu dari mereka. Kenapa kau repot-repot ikut ujian ini, Ray? Kau kan cuma anak tak berbakat, warna saja kau tak punya. Suasana hatinya yang sempat membumbung tinggi kembali dihantam kenyataan pahit, meski ia kini memiliki kekuatan, dunia tetap melihatnya sebagai si manusia tanpa warna, sampah tak berguna. Ray tentu masih ingat dua badut itu, Goto dan Oike, mereka dulu pernah menjadi rekan satu parti bersamanya, meski hanya sebagai pengikut Kai. Seperti biasanya, keduanya tak bisa diam, terus mengganggu ruang pribadinya sambil mengejek, mereka menertawakan kemungkinan bahwa si sampah berani-beraninya ikut ujian penyihir. Untuk apa coba kau ikut ujian? Kau bahkan tidak punya bakat sedikit pun, ejek Oike sambil terkekeh. Benar, ini sama saja bunuh diri, tambah Goto dengan tatapan merendahkan. Meski Ray membencinya, ia tahu ucapan mereka tidak sepenuhnya salah, ini bukan kali pertama ia mengikuti ujian penyihir. Faktanya, dialah peserta yang paling banyak mengulang ujian, hanya untuk kembali menelan kegagalan demi kegagalan. Namun kali ini, sesuatu dalam dirinya berbeda, Ray menepis tangan Goto yang mencoba menghalangi jalannya, lalu melangkah pergi tanpa menoleh. Sikapnya itu membuat kedua pengejek itu tercengang, mereka sama sekali tak menyangka si pecundang yang biasanya diam saja kini berani menunjukkan sedikit keberanian. Perhatian pun beralih pada pengawas ujian hari itu, seorang penyihir peringkat B bernama Hinata, wanita yang dikenal tegas sekaligus dingin. Ekspresi wajahnya langsung merengut begitu melihat Ray muncul di hadapannya lagi. Ray, kau lagi, Hinata mendesah berat, menatapnya dengan tajam, berapa kali harus kukatakan, kau bisa terbunuh jika terus memaksa dirimu mengikuti ujian ini. Namun tatapan Ray kali ini berbeda, meski penuh tekanan, ia menatap lurus pada pengawasnya, aku tetap akan mencobanya lagi, jawabnya singkat, penuh tekad. Hinata hanya menghela napas, ia tahu peringatan tak akan ada gunanya bagi anak ini. Akhirnya, tanpa banyak bicara lagi, ia memimpin Ray menuju lokasi ujian, tidak perlu lagi menjelaskan peraturan, Ray sudah terlalu sering mendengarnya. Ray kini tengah mempersiapkan diri, tujuannya sederhana, ia hanya perlu mengumpulkan 3 batu sihir dari para goblin di dalam dungeon. Itu adalah satu-satunya syarat untuk menyelesaikan ujian ini, dan bagi orang yang punya kemampuan standar, tugas tersebut seharusnya menjadi yang paling mudah. Namun, hari ini berbeda, ujian ini berlangsung pada saat yang terkenal karena sebuah insiden mengerikan pernah terjadi. Entah dari mana, muncul sebuah monster yang seharusnya tidak ada di level dungeon ini. Monster itu adalah Red Cup, makhluk level 37. Bayangkan saja, goblin cebol yang biasanya hanya jadi bahan aura farming, tiba-tiba menjelma jadi ancaman mematikan. Red Cup melangkah maju dengan aura mengintimidasi, sementara itu, sang pengawas ujian tertegun, tak percaya makhluk seperti itu bisa muncul. Ia akhirnya maju sendiri, berniat menjadi pengalih perhatian, sambil berteriak agar Ray segera lari demi menyelamatkan diri. Tapi Ray tahu, pengawas itu takkan bisa mengalahkan Red Cup, perbedaan level mereka terlalu jauh. Dalam kisah aslinya, Hinata atau pengawas tersebut gagal menahan Red Cup, ia berjuang keras untuk menunda kematian mereka, bahkan melindungi Ray sampai titik darah penghabisan. Namun akhirnya, Hinata dihajar habis-habisan, luka parah yang diterimanya membuatnya harus pensiun dari pertempuran, dan semua itu, akibat ketidakmampuan Ray. Kelemahan dan ketidakbergunaannya waktu itu benar-benar menghancurkan masa depan Hinata. Dan kali ini, Ray tidak mau mengulang kesalahan yang sama, ia menatap Red Cup yang mengamuk, meneguhkan tekadnya untuk tidak mundur.
Dengan gerakan cepat, Rai melemparkan pedangnya ke arah makhluk itu. Dalam benaknya, ia mengingat, Red Cup memiliki skill yang dapat meningkatkan seluruh kemampuan fisiknya, hingga serangan biasa sama sekali tidak berguna. Namun, Rai bukan orang biasa, ketika senjata tidak lagi berguna, ia memilih bertarung dengan tangannya sendiri, pertarungan yang bisa dirasakan semua orang. Sayangnya, pukulannya malah hanya membuat goblin itu semakin marah, seolah tersinggung dengan keberanian Rai yang nekat mencobanya. Red Cup langsung bersiap untuk menghabisinya dengan serangan berikutnya, tapi tepat saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah layar sistem muncul, menampilkan bahwa Rai telah berhasil mencuri skill peningkatan tubuh milik monster itu. Tubuh Rai langsung mendapatkan buff besar, membuat seluruh fisiknya meningkat drastis. Dengan kekuatan baru itu, Rai melakukan tebasan vertikal yang bersih. Dalam sekali serang, Red Cup terbelah seperti buah yang dipotong pisau. Hinata terperangah, gadis itu tak bisa percaya bahwa si lemah Rai mampu mengalahkan Red Cup hanya dengan satu tebasan. Sementara itu, di dalam hati Rai mulai merenung, ia sadar, kekuatan barunya skill Drain, benar-benar seperti menemukan harta karun. Tapi Hinata jelas punya banyak pertanyaan, dan Rai, dia tidak tahu harus menjawab apa, ia tentu tak bisa sembarangan bilang kalau dirinya memiliki skill hitam. Jadi, alasan terbaik yang bisa ia lontarkan hanyalah, kebetulan. Tapi jelas terlihat, ia berkeringat dingin, sementara Hinata menatapnya penuh curiga, gadis itu jelas tidak mudah termakan alasan receh seperti itu. Selain itu, Hinata bersikeras membatalkan ujian, kejadian munculnya monster tidak normal ini akan dicatat dan dilaporkan ke markas. Namun, bagi Rai, ujian belum selesai, ia masih butuh 2 batu sihir lagi agar misi benar-benar tuntas. Sayangnya, pengawas tentu tidak akan membiarkannya melanjutkannya, karena menurutnya terlalu berbahaya. Namun sebelum mereka bisa memperdebatkan lebih jauh, tiba-tiba 2 goblin lain muncul dari balik bayangan, langsung menyerang. Rai bergerak cepat, dalam sekali tebas, kedua goblin itu jatuh tanpa sempat berbuat banyak. Hinata pun tak bisa menyembunyikan keterkejutannya, karena kali ini Rai menyelesaikannya dengan sangat mudah. Dengan itu, Rai berhasil mengumpulkan 3 batu sihir sesuai persyaratan, tujuan ujiannya terpenuhi, sementara sang pengawas hanya bisa berdiri terdiam, kehilangan kata-kata. Adegan berpindah ke gerbang utama markas besar Asosiasi Penyihir. Di sana, Hinata menyerahkan sesuatu yang sangat berarti bagi Rai, lisensi resmi penyihir. Saat melihat kartu dengan identitasnya tertera di sana, Rai merasakan kelegaan luar biasa, bertahun-tahun lamanya ia berjuang hanya untuk bisa lulus ujian ini. Selama ini, ia hanya seorang porter rendahan yang tidak dihargai, sering diremehkan, bahkan diinjak-injak, namun kini, dengan kartu ini, statusnya berubah, ia resmi menjadi seorang penyihir. Tak hanya itu, Hinata juga memberinya informasi tentang nilai tukar batu sihir yang berhasil ia kumpulkan. Batu-batu itu dikenal sebagai hasil drop bernilai tinggi dari monster setelah dikalahkan, selain berfungsi sebagai sumber energi, mereka juga bisa diperdagangkan dengan uang. Dan berkat keberhasilannya mengalahkan monster peringkat A, saldo Rai mendadak melonjak. Saat melihat lembaran perhitungan, matanya hampir tak percaya, 3 juta penuh masuk ke tangannya hanya dari satu pertarungan. Rai terkejut, sekaligus sadar betapa mudahnya seorang penyihir bisa hidup berkecukupan, bahkan Hinata, sang pengawas ujian ikut bersorak gembira atas pencapaiannya, ia benar-benar menunjukkan dirinya sebagai teman yang tulus. Namun sebelum pergi, Rai mengajukan satu permintaan terakhir kepada Hinata, dan jawabannya baru akan terungkap di adegan selanjutnya. Beberapa saat kemudian, Rai berdiri di depan sebuah gerbang dungeon yang unik, ia meluangkan waktu sejenak untuk mengagumi namanya dan peringkatnya yang kini tertulis jelas. Jika dulu ia sama sekali tidak berhak masuk dungeon sendirian, sekarang keadaannya berbeda. Dengan perkembangan ini, Rai merasa akhirnya memiliki kesempatan untuk mengubah masa depan. Tapi secara tak terduga, sebuah tangan astral raksasa muncul dari udara, menjepit tubuhnya erat, itu adalah hasil dari kemampuan Manahen. Ternyata, pelakunya adalah anak buah Kai, para pengejek yang pernah merendahkannya sebelumnya. Mereka menertawakan Rai karena berani mencoba masuk ke dungeon sendirian, menganggapnya melanggar aturan. Namun, Rai mengejutkan mereka dengan pengakuannya, bahwa ia sudah lulus ujian penyihir, karena itulah, ia kini berhak memasuki dungeon seorang diri. Namun, kenyataan bahwa Rai sudah lulus ujian terdengar begitu konyol di telinga mereka, sampai-sampai para pengejek itu mengira ia sedang berbohong. Salah satu dari mereka bahkan menarik kepala Rai, memaksa agar ia menunjukkan bakatnya secara langsung. Mari kita bahas sebentar soal Manahen. Skill ini bekerja dengan cara memadatkan mana lalu membentuknya menjadi wujud fisik. Inilah sebabnya Rai kesulitan melepaskan diri dari cengkeraman tersebut, bahkan dengan bantuan skill peningkatan tubuhnya. Namun, hanya tangannya yang terikat, kedua kakinya masih bebas,
Maka, Rai menghentakkan kakinya dengan kecepatan super, lalu menghantam hidung lawannya dengan tanduk kepala langsung. Hasilnya, lawan itu mimisan seketika, bersamaan dengan itu, Rai sukses mencuri skill lawannya, sekaligus membebaskan dirinya. Kini, giliran Rai membalas, ia menirukan lawannya dan memanggil versi miliknya sendiri dari Manahan, menjebak si badut pengejek dengan cara yang sama. Mereka semua terperangah, tak percaya bahwa Rai bisa membangkitkan bakat sehebat itu. Tapi Rai belum selesai, saat ia sibuk menahan salah satu lawan, yang lain langsung melancarkan serangan fireball standar. Untuk menangkisnya, Rai mengaktifkan ekstrim peningkatan tubuh, aura emas menyelimuti tubuhnya, lalu ia menyapu bola api itu seolah tak berarti. Lawan itu bahkan tak sempat memproses apa yang baru terjadi, ketika Rai melepaskan sebuah pukulan langsung, menghantam tubuh musuhnya hingga terpental keras ke dinding. Kini mereka terkejut bukan main, bagaimana mungkin Rai memiliki lebih dari satu skill. Mereka mulai menduga ia adalah seorang dual color wielder, sesosok penyihir langka dengan dua elemen berbeda. Namun Rai hanya menanggapi dengan senyum tipis, ia lalu memunculkan bola api di tangannya, berkat kontak langsung dengan lawannya barusan, Rai berhasil mencuri skill itu juga. Sambil melepaskan pusaran api merah, Rai meluruskan dugaan mereka, ia bukan sekedar dua warna, ia punya tambahan satu warna lagi. Kini, wajah para pengejek itu benar-benar pucat, sebab, sepanjang sejarah, tidak pernah ada penyihir tiga warna. Rai tidak menggubris ocehan mereka, sebagai jawaban, ia justru melemparkan bola api ke tanah tepat di samping salah satu dari mereka. Tak hanya itu, ia juga melepaskan lawan satunya dari belenggu Manahan, lalu menatap mereka tajam sambil bertanya apakah mereka masih ingin bermain-main dengannya. Kedua pengejek itu saling pandang, mereka sadar ini adalah kesempatan terakhir, tanpa pikir panjang, keduanya langsung kabur terbirit-birit seperti pengecut yang tak punya harga diri. Namun, masalah sebenarnya bukan mereka, melainkan kakak Rai. Jika Purple King sampai tahu tentang kebangkitan kekuatan Rai, keadaan akan jauh lebih buruk. Di masa depan, Rai selalu menjadi anjing penjilat yang setia pada Kai, menjalankan setiap perintahnya. Bila berita tersebar bahwa Rai telah membangkitkan kekuatan baru, Kai pasti akan memburunya sendiri, dan dengan level 50 yang sudah dimilikinya sekarang, Kai masih termasuk salah satu penyihir terkuat. Selain ancaman dari adiknya, Rai juga punya banyak hal lain yang perlu dipikirkan. Salah satunya adalah kabar bahwa dalam waktu dekat akan ada sebuah dungeon baru yang segera terbuka. Itulah sebabnya, baginya saat ini hanya ada satu prioritas, menaikkan level secepat mungkin. Rai tahu, jika ingin benar-benar bertahan hidup, ia harus memperkuat skillnya dan memperbesar kapasitas mana agar bisa mengaktifkan lebih banyak kemampuan, maka ia pun nekat melakukan solo dive ke dalam dungeon, meski risikonya besar. Sambil melangkah dengan pikiran penuh strategi, ia tiba-tiba terkejut ketika sesosok monster muncul begitu saja. Makhluk itu berbentuk seperti orang-orangan sawah yang terbakar api, seorang flame wizard, monster level 38. Itu berarti ia bahkan satu tingkat lebih tinggi dari Red Cup yang pernah Rai hadapi. Rai menggertakkan gigi, saat ini ia hanya punya cukup mana untuk menciptakan satu bola api saja, dan itu pun ia bentuk di tangan kirinya. Berbeda dengan Rai, flame wizard bisa dengan mudah menyalurkan beberapa fireball sekaligus. Perbedaan itu bukan karena teknik, melainkan murni selisih level yang begitu jauh. Beberapa bola api pun meluncur cepat ke arah Rai, ia segera melemparkan bola apinya untuk melawan serangan itu. Sayangnya, hasilnya mengecewakan, bola apinya hanya mampu menetralkan satu serangan musuh, sementara fireball lain masih melaju langsung ke arahnya. Namun, sisa serangan api itu tetap harus dihindari. Rai pun mengelak, kembali menapak mantap sambil menyadari bahwa pertarungan ini tidak mungkin dimenangkan dengan bentrokan langsung. Meski begitu, satu hal tetap pasti, sehebat apapun lawan, selalu ada celah yang bisa dimanfaatkan. Dengan tekad itu, Rai segera menyerang balik, menutup jarak ke arah penyihir api yang kini sadar dirinya akan dipukul abis. Dalam hitungan 2 detik, Rai menjatuhkan lawannya dengan satu hantaman keras tepat di wajah. Begitu kontak pertama terjadi, ia langsung merampas keterampilan fireball milik sang penyihir, satu-satunya metode serangan monster itu. Penyihir api berusaha kembali melancarkan serangan, mengangkat tongkatnya untuk merapal sihir, namun pertempuran sudah berakhir. Rai mengaktifkan kemampuan baru itu tepat di sekitar tubuh lawannya, menciptakan pusaran api yang melahap sang monster. Dalam sekejap, penyihir api pun tumbang. Tak lama setelah itu, Rai naik 4 level sekaligus berkat kemenangan atas monster dengan tingkat kekuatan tinggi. Ia menyadari bahwa semakin kuat lawannya, semakin besar pula pengalaman yang didapat. Walau biasanya berhadapan dengan monster seperti itu sangat merepotkan, teknik skill drain terbukti menjadi cara paling efektif untuk mengatasinya. Kini level Rai melonjak dari 8 menjadi 12 hanya dari satu pertempuran. Ia lalu menetapkan target, sebelum keluar dari dungeon ini, setidaknya ia harus mencapai level 30.
Maka dimulailah perjalanan beratnya, satu persatu monster ditumbangkan, penyihir api lainnya, Red Cup, hingga Lizard Warrior. Setelah waktu berjalan cukup lama, Rai berhasil menaikkan levelnya hingga mencapai 27. Namun, tentu saja semakin tinggi level, semakin sulit pula untuk terus naik dengan kecepatan eksponensial seperti sebelumnya. Rai menyadari bahwa untuk mencapai level 30, ia harus menghadapi monster yang jauh lebih kuat, maka ia pun melangkah lebih dalam menuju bagian terdalam dungeon, ruang bos. Berdiri di hadapan pintu besar, Rai merenung sejenak. Ia tahu, pertarungan ini akan menjadi kunci untuk mencapai tujuannya. Dengan tekad bulat, ia pun mendorong pintu dan masuk ke dalam. Arena itu kosong, sunyi, hanya diterangi cahaya samar. Dari balik bayangan, perlahan muncul sosok yang menakutkan, seorang prajurit bertubuh tinggi besar dengan aura hijau pekat yang menyelimutinya, dialah Skull Demon, monster yang benar-benar mengintimidasi. Sebagai tambahan, beberapa monster tingkat tinggi bermunculan di sekitarnya, siap menjadi pengikut setia sang bos. Rai langsung menyadari betapa berbahayanya situasi ini, lawannya bukan hanya satu, melainkan sekumpulan monster tingkat tinggi. Satu-satunya peluang kemenangan baginya adalah dengan mencuri skill mereka. Mengaktifkan penguatan tubuh pada skala penuh, Rai melesat secepat kilat ke arah Skull Demon, ia mengepalkan tinju, mengerahkan seluruh tenaganya, dan melepaskan pukulan dahsyat. Namun yang terjadi justru membuatnya terkejut, Skull Demon sama sekali tidak bergerak. Pukulannya terhenti sebelum menyentuh tubuh monster itu, terhalang oleh semacam penghalang. Saat Rai mundur cepat untuk menjaga jarak, ia menyadari sesuatu, sebuah perisai berbentuk heksagonal melingkupi tubuh sang bos. Persis seperti dugaannya, penghalang mana itu membuat Skull Demon nyaris mustahil ditembus, dan karena skill Drain tidak akan bisa menembus perisai tersebut, lawan kali ini benar-benar menjadi ujian terberat bagi Rai. Makhluk iblis itu lalu mengeluarkan raungan pertempuran sebelum melesat dengan kecepatan luar biasa menuju targetnya. Rai tampak terkejut oleh kecepatannya yang mengerikan, bahkan serangan makhluk itu hanya meleset sejengkal dari tubuhnya. Menyadari bahwa situasinya genting, Rai berpikir sudah saatnya ia mengeluarkan kekuatan pamungkasnya. Untuk menembus penghalang mana yang begitu kuat, ia harus menggunakan cara yang berbeda, saat itulah para monster kroco terbang menjadi kunci rencananya. Walau Rai tidak cukup kuat untuk menghadapinya sendirian, ia masih memiliki trik lain, ia segera berlari dan menargetkan salah satu kroco, menghantamnya dengan pukulan keras, karena seperti kata Rai sendiri, tangannya ini bisa untuk siapa saja, bahkan untuk kelelawar raksasa sekalipun. Serangan itu mengaktifkan kemampuan Drain Skill, mencuri kemampuan Ice Needle dari monster kroco tersebut. Tak berhenti di situ, Rai melanjutkan serangannya dengan Fireball Strike, menghantam monster itu hingga berubah menjadi kentang goreng gosong. Begitu kroco pertama tumbang, ia menatap kroco kedua dan langsung mengaktifkan kemampuan barunya, Ice Needle, menusuk monster itu hingga jatuh seketika. Setelah gangguan di medan tempur tersingkir, Rai kembali memfokuskan pandangannya pada Skull Demon, yang dengan santainya memanggil kembali kroconya menggunakan sihir pemanggilan. Kita mungkin mengira Rai baru saja membuang waktunya, tapi sebenarnya tidak, justru kemampuan musuh itu memberi keuntungan padanya. Karena setiap kali para kroco dipanggil ulang, Rai bisa terus melatih dan memperkuat dirinya. Dengan sekali serangan lagi, ia memecahkan tubuh kroco berikutnya dan naik ke level 28, memberinya kesempatan untuk mengumpulkan lebih banyak poin pengalaman. Begitu sistem memberitahukan bahwa ia kini memenuhi syarat untuk mengaktifkan skill sintesis, Rai tersenyum tipis, semua ini memang sudah ia rencanakan sejak awal. Sementara itu, Skull Demon kembali mengamuk, menyadari Rai kini menggunakan gabungan antara Ice Needle dan Fireball, dua kemampuan yang ia rampas dan olah menjadi senjata baru untuk melawan balik. Dengan casting simultan, Rai mengaktifkan proses skill sintesis, menggabungkan dua kemampuan menjadi satu kekuatan baru yang unik. Diperkuat oleh kemampuan hasil perpaduan itu, Rai melesat ke udara dan melancarkan serangan dari atas, mengincar Skull Demon dengan serangan mematikan. Seperti sebelumnya, makhluk itu segera memunculkan penghalang mana untuk melindungi diri dari serangan Fire Lance yang menghantam dari atas. Namun kali ini, daya hancur serangan Rai melampaui batas pertahanan itu, perisai sihirnya retak, bergetar, lalu pecah menjadi serpihan bercahaya sebelum lenyap seluruhnya. Begitulah cara Rai memecahkan penghalang mana dan menguasai kemampuan itu untuk dirinya sendiri. Namun pertempuran belum berakhir, Rai segera mengaktifkan kemampuan penguatnya sekali lagi, memperkuat tubuhnya sebelum menerjang Skull Demon secara langsung. Dengan menggunakan skill Drain pada makhluk tersebut, ia berhasil meniadakan seluruh pertahanannya, dan saat si iblis masih terpukul akibat serangan sebelumnya, Rai mengangkat tangan dan memanggil Fire Lance kedua, yang langsung menembus tubuh makhluk itu dengan kekuatan dahsyat. Dalam detik-detik terakhirnya, tubuh Skull Demon terbakar oleh nyala api merah menyala, lalu lenyap sepenuhnya dalam kobaran api suci. Dari tubuhnya yang hancur, jatuh batu mana berwarna hijau, tanda berakhirnya pertempuran.
Kemenangan ini bukan hanya menghadirkan jarahan, tetapi juga 4 kenaikan level sekaligus bagi Rai, menjadikannya mencapai level 33 hanya dari satu pertarungan sengit. Setelah memastikan semuanya aman, Rai menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri dari adrenalin yang masih mengalir deras di tubuhnya. Lalu, ia kembali mengingat proses skill sintesis yang tadi ia gunakan. Sesuai namanya, teknik ini memungkinkan penggabungan dua kemampuan berbeda menjadi satu kemampuan baru yang jauh lebih kuat dan kompleks. Teknik ini hanya bisa diakses oleh petarung dengan level minimal 30 ke atas. Karena itulah, Rai sejak awal telah menaruh seluruh rencananya pada teknik ini dan kini, perhitungannya terbukti tepat. Untung saja semua berjalan sesuai rencana, karena pertempuran melawan bos itu sejak awal memang tampak mustahil dimenangkan. Tiba-tiba, layar sistem muncul di depan Rai, menampilkan pesan baru. Sistem menjelaskan bahwa kini ia telah memenuhi syarat level untuk meningkatkan kemampuan skill drain miliknya. Sebelumnya, Rai hanya bisa menyimpan 3 kemampuan hasil curian dalam waktu bersamaan, namun berkat kenaikan level yang signifikan, kini ia dapat menyimpan 5 kemampuan sekaligus, sebuah keuntungan besar yang membuka banyak kemungkinan baru baginya. Adegan beralih ke markas pusat, tempat Rai menyerahkan mana stone milik Skull Demon untuk ditukar. Begitu melihat batu itu, Hinata langsung terpana. Sulit dipercaya bahwa Rai berhasil mengalahkan monster boss berlevel tinggi sendirian, terlebih lagi, dalam waktu hanya sehari, Rai sudah mencapai level 33. Seperti biasanya, Rai mencoba meremehkan pencapaiannya sendiri. Dengan wajah tenang, ia berkata bahwa semua itu hanya karena sedikit keberuntungan. Tapi alasannya itu terdengar konyol, semacam keberuntungan setara menemukan $1.000.000 di bawah bantalmu. Bahkan Hinata sampai menatapnya tajam dan berkata, "Sudahlah, jangan mengada-ngada, tak mungkin seseorang bisa mengumpulkan pengalaman sebanyak itu dalam satu hari." Meski begitu, Hinata membawa berita baik, karena Rai sudah melewati level 30. Ia kini resmi memenuhi syarat menjadi penyihir peringkat B, tanpa batasan atau syarat tambahan. Percakapan mereka berjalan lancar, sampai sebuah suara yang sangat familiar terdengar dari belakang. Tubuh Rai langsung menegang, ia mengenali nada angku itu dimanapun, itu adalah suara kakaknya, Kai. Kai tidak mempercayai bahwa adik pecundangnya itu bisa benar-benar menjadi penyihir peringkat B, ia menuduh bahwa hasil penilaian itu pasti hanyalah kesalahan dari pihak penguji. Keberadaannya saja sudah cukup membuat Rai berkeringat dingin. Ia sebenarnya ingin menghindari pertemuan dengan Kai selama mungkin, tapi takdir tampaknya tidak berpihak padanya hari itu. Hinata pun terkejut melihat siapa yang datang, sementara Kai, yang dikenal sebagai Purple King, mulai menghina Rai tanpa henti, mengejek bahwa kakak bodohnya itu bahkan tak mampu menggunakan satu pun kemampuan dengan benar, bahkan jika nyawanya sendiri menjadi taruhannya. Begitulah nasib seorang colorless, seseorang yang tak memiliki elemen sihir bawaan, jadi, kenyataan bahwa Rai, si tanpa warna itu, berhasil naik menjadi penyihir peringkat B terasa seperti lelucon di mata Kai. Namun seperti biasa, Hinata pendukung sejati Rai sejak awal, langsung maju membela. Ia dengan tegas mengatakan bahwa Rai berhasil mengalahkan Red Cup dan Skull Demon sendirian, tanpa bantuan siapapun. Ucapan itu membuat ekspresi Kai seketika berubah drastis. Ia menatap kakaknya dengan tajam, penuh keraguan namun juga sedikit rasa ingin tahu. Aura ungu yang khas mulai memancar dari tubuhnya, tanda bahwa emosinya mulai mendidih. Dengan nada menekan, Kai bertanya apakah kakaknya kini benar-benar sudah sekuat itu. Tanpa peringatan, Kai mengumpulkan energi sihir ke tinjunya dan langsung melancarkan pukulan yang diperkuat aura ke arah Rai. Kekuatan serangan itu begitu besar hingga ruangan berguncang, membuat beberapa orang di sekitar refleks menutup wajah dari hembusan energi. Saat debu mulai mereda, terlihat hasilnya, pukulan Kai gagal mengenai Rai secara langsung, tetapi berhasil meretakkan sebagian penghalang mana yang melindunginya. Rai menatap kakaknya dengan tajam. Matanya memancarkan keberanian yang baru tumbuh. Dengan nada tenang namun menusuk, ia menegur tindakan sembrono Kai, menantangnya untuk tidak bersikap sembarangan di tempat seperti ini. Ketegangan meningkat, para penguji yang ada di sana mulai gelisah, khawatir duel dua penyihir ini akan benar-benar pecah di dalam markas. Kai, alias The Purple King, akhirnya menurunkan tinjunya. Ia kini sadar, adiknya benar-benar telah membangkitkan kekuatannya, sesuatu yang selama ini ia anggap mustahil. Semua rumor tentang kebangkitan si colorless ternyata benar. Rai hanya tersenyum tipis dan mengangguk, mengonfirmasi semuanya. Namun Kai belum mau mengakui kekalahannya. Ia menarik napas panjang lalu berkata dingin, "Jangan terlalu percaya diri hanya karena kau punya satu kemampuan, itu tidak membuatmu setara denganku." Dengan tatapan penuh superioritas, Kai menambahkan, "Mulai sekarang, anggap saja aku adalah ujian terakhirmu, musuh terbesarmu adalah aku." Hinata yang menyaksikan semuanya tampak cemas, takut Kai akan melancarkan serangan lagi, apalagi mereka masih berada di dalam markas utama. Untungnya, Kai menahan diri, ia melangkah mundur dengan senyum meremehkan dan menutup dengan kata-kata dingin,
tak peduli seberapa tinggi kau naik, aku takkan kesulitan mengalahkanmu, bahkan jika kau benar-benar penyihir peringkat B. Kai melanjutkan ucapannya dengan tuduhan yang lebih kejam, ia menuding bahwa Rai menipu dan curang untuk bisa mencapai posisi sekarang. Menurutnya, tak mungkin seseorang seperti Rai bisa naik secepat itu tanpa menggunakan trik kotor. Namun semua itu hanyalah provokasi, sebuah cara licik agar Rai terpancing untuk menerima tantangannya bertarung. Rai tahu betul, jika ia menolak saat ini, situasinya hanya akan menjadi lebih rumit di kemudian hari. Karena itu, meskipun mereka berbeda level cukup jauh, ia menatap mata kakaknya dengan tekad bulat dan menerima tantangan itu. Keputusan yang tidak disangka-sangka oleh Kai, membuat Sang The Purple King tampak kesal, karena tidak mendapatkan reaksi yang ia harapkan. Adegan berpindah ke arena pertempuran milik Asosiasi Penyihir, tempat resmi untuk duel sihir. Disinilah kedua bersaudara itu berdiri berhadapan, masing-masing dengan aura yang berbeda, Kai yang memancarkan kekuatan murni dan keangkuhan, sementara Rai berdiri tenang, menyusun strategi dalam pikirannya. Ia sadar, untuk menghadapi seseorang yang jauh lebih kuat, ia harus memanfaatkan sumber daya yang ia miliki seefisien mungkin. Perbedaan jumlah mana menjadi faktor penentu di sini, satu kesalahan kecil saja bisa berarti kekalahan total. Masalahnya, Rai baru level 33, jadi kapasitas mananya hanya cukup untuk mengaktifkan 3 kemampuan sekaligus. Sedangkan Kai, ia sudah level 50, dan bisa mengombinasikan hingga 5 kemampuan dalam satu waktu. Keunggulan alami ini membuat pertarungan langsung menjadi hal yang nyaris mustahil dimenangkan. Itulah sebabnya, Rai memilih strategi cerdas, menutup celah kekuatan mereka dengan taktik, bukan kekuatan mentah. Pertempuran pun dimulai, Rai menjadi yang pertama menyerang, melepaskan hujan Ice Needle ke arah kakaknya. Namun Kai hanya tersenyum tipis, tak terpengaruh sedikit pun, lalu dengan tenang memunculkan 4 bola api yang berputar di sekelilingnya, siap membalas serangan adiknya kapan saja. Kedua serangan itu dilepaskan secara bersamaan, saat jarum-jarum es bertabrakan dengan bola-bola api, hasilnya adalah sebuah ledakan besar. Awalnya, Kai sebenarnya mengira ia yang akan menang dalam bentrokan itu, tapi ternyata, ia sendiri terkejut melihat Rai yang sudah tepat berada di hadapannya bersiap melancarkan serangan. Berkat kemampuan peningkatan tubuhnya, Rai dengan cepat memperkecil jarak di antara mereka, mencoba menekan lawannya dalam pertarungan jarak dekat. Hal ini benar-benar mengejutkan Kai, karena itu membuktikan bahwa kakaknya juga merupakan pengguna 2 elemen warna sekarang. Bagian menariknya adalah bahwa serangan Rai ini bukan serangan asal, tapi langkah yang sudah diperhitungkan. Ia tahu bahwa karena Kai sudah menghabiskan mananya untuk menciptakan 4 bola api, berarti saudaranya itu hanya punya 1 kesempatan penggunaan skill lagi. Jadi, Rai tidak hanya mengaktifkan peningkatan tubuh, tapi juga menambahkan Fire Lance di saat bersamaan. Itu berarti dia menggunakan 3 skill sekaligus, yang secara teori akan menjamin kemenangannya jika serangan itu berhasil mengenai lawannya. Kai sangat terkejut melihat kakaknya bisa mengendalikan 3 skill secara bersamaan, namun bukannya panik, senyum tipis malah muncul di wajahnya, seolah hal itu tidak berarti apa-apa baginya. Tepat saat Rai sudah berada di depan wajahnya, Kai mengaktifkan satu lagi Fireball, menghantam Rai dengan kekuatan luar biasa hingga terpental jauh. Dan inilah bagian yang bahkan Rai sendiri tidak bisa pahami, 1 bola api itu saja mampu menandingi Fire Lance miliknya, bahkan mengalahkannya, yang seharusnya tidak mungkin terjadi. Kai yang sombong itu akhirnya mengerti mengapa kakaknya begitu percaya diri dalam pertempuran ini, karena Rai adalah pengguna 3 warna tricolor yang mengira pertarungan ini akan mudah baginya, tapi kenyataannya sederhana, perbedaan level mereka terlalu besar. Kini giliran Kai untuk membalas, ia menembakkan serangkaian bola api ke arah Rai. Menghindari serangan-serangan itu, Rai berlari secepat mungkin, dan dari kejauhan, ia melancarkan serangan Fire Lance lainnya sebagai balasan. Sementara itu, Raja Ungu tidak sedikit pun merasa terintimidasi, ia dengan santainya menangkis serangan itu menggunakan skill Fireball miliknya lagi. 1 bola api saja sudah cukup untuk menghancurkan Fire Lance milik Rai, dan bahkan masih menyisakan energi untuk melaju langsung ke arahnya. Untungnya, Rai segera mengaktifkan mana barrier untuk menahan serangan tersebut, namun, inilah bagian yang mengejutkan, bahkan perisai mananya tidak mampu bertahan lama menghadapi kekuatan 1 bola api milik Kai. Benturan itu menghancurkan perisai dalam sekejap dan melemparkan Rai jauh ke belakang karena guncangan yang begitu kuat. Dari jalannya pertarungan ini, terlihat jelas bahwa Kai terus-menerus mengalahkan kakaknya tanpa perlu mengeluarkan tenaga serius. Rai kini berada dalam posisi yang sangat sulit, semua kemampuannya tampak sia-sia. Melihat bahwa kemenangan sudah di tangan, Kai dengan angkuh menawarkan pengampunan. Ia berkata bahwa Rai hanya perlu berlutut di hadapannya dan mengakui bahwa dia salah telah menantangnya secara langsung. Dalam hati, Rai menahan amarah dan rasa frustasinya.
ia menyadari betapa sulitnya situasi yang dihadapinya sekarang, perbedaan kekuatan dan jumlah mana terlalu besar. Pikiran untuk menyerah mulai menghantuinya, namun kemudian ia teringat kehidupan yang telah ia jalani 10 tahun di masa depan, penuh penderitaan, perjuangan, dan tekad yang tak tergoyahkan. Ia bukan siapa-siapa selain budak bagi adiknya yang gila, namun, justru rasa hina itulah yang menjadi bahan bakarnya untuk terus bertarung dan berdiri tegak. Dengan amarah yang membara, Ray berteriak, menolak mentah-mentah perintah Kai. Mendengar penolakan itu, sang Raja Ungu pun murka, kakaknya yang dulu lemah, tak berbakat, dan tak berwarna kini berani menentangnya. Dengan tatapan tajam dan hawa panas yang membakar udara di sekelilingnya, Kai memutuskan untuk bertarung dengan kekuatan penuh. Ia mengaktifkan teknik overclock, kemampuan yang memperkuat fireball-nya hingga ke tingkat yang tak terbayangkan, meski harus mengorbankan sebagian besar mananya. Dalam sekejap, 10 bola api muncul melayang mengelilinginya, simbol nyata dari kekuatan seorang raja sejati. Melihat hal itu, Ray menyadari alasan mengapa adiknya dijuluki salah satu penyihir terkuat di dunia. Dibandingkan raja-raja lain, Kai memiliki kemampuan langka mengerahkan seluruh mana dalam satu titik secara ekstrim. Namun meski tahu dirinya berdiri di ambang kekalahan, Ray justru tersenyum. Ia mengaku telah menunggu saat ini, saat ketika Kai menggunakan teknik pamungkasnya. Dengan langkah penuh keyakinan, Ray berlari maju menembus hawa panas yang membakar udara. Ia menuju bahaya yang seharusnya dihindari oleh siapapun yang masih waras. Kai menertawakannya, menyebutnya idiot karena melompat ke udara, posisi terburuk untuk menghindari serangan. Dan di detik itu juga, Kai melepaskan hujan bola api, ke-10 fireball melesat dengan kekuatan dahsyat, menghujam ke arah kakaknya. Namun inilah yang sebenarnya Ray tunggu, dengan sorot mata tajam, ia mengaktifkan kemampuan tersembunyinya, Mana Hand, teknik rahasia yang belum pernah ditunjukkan pada siapapun, bahkan pada kakaknya sendiri. Tangan mana itu menghantam tanah dengan keras, menciptakan getaran yang membuat Kai terkejut. Ia tak percaya bahwa kakaknya mampu mengaktifkan 4 skill sekaligus. Sementara itu, Ray tetap tenang, ia berpikir, tak peduli apakah lawannya menembakkan 10 atau 20 bola api, selama ia bisa menghindarinya, ia akan baik-baik saja. Menggunakan tangan mana yang tertanam di tanah, Ray menarik tubuhnya dengan kecepatan luar biasa, membuatnya berayun dan melesat ke belakang Kai tepat saat masa jeda cooldown kemampuan Sang Raja Ungu aktif. Di momen krusial itu, meski levelnya jauh lebih tinggi dari Ray, Kai berada dalam posisi tak berdaya, celah yang hanya berlangsung sesaat, namun cukup bagi Ray untuk menyerang. Tanpa ragu, Ray menghantam adiknya dengan pukulan telak. Serangan sederhana namun brutal yang mengguncang dunia sang raja sombong itu, membuatnya terpental keras hingga menghantam tanah. Ray benar-benar luar biasa, bukan hanya karena kekuatannya, tapi karena kecerdasannya dalam membaca situasi. Dan seperti lapisan gula di atas kue, kemenangan itu semakin manis ketika ia menyadari sesuatu, kini ia berhasil mendapatkan teknik overclock milik Kai. Dengan kemampuan itu kini menjadi miliknya, pertarungan ini seolah telah berakhir. Namun Kai belum menyerah. Dengan mata menyala penuh kebencian, ia bangkit lagi sambil memaki adiknya. Ray mulai merasa cemas, bukan karena takut kalah, tapi karena tahu bahwa penyihir gila di depannya benar-benar berniat membunuhnya kali ini. Kai mengangkat tangannya, melapisi sihir ungunya ke dalam bentuk Ice Lens, lalu mengaktifkan kemampuan sejatinya, Demon Lens. Melihat skill itu aktif, Ray benar-benar ketakutan. Ia tahu betul bahwa Demon Lens adalah kemampuan terkuat yang dimiliki Kai. Masalahnya, ia tak pernah menyangka bahwa adiknya sudah bisa menguasai skill tersebut secepat ini. Dengan raungan penuh amarah, Kai melemparkan tombak iblisnya ke arah Ray. Ray nyaris tak mampu menghindar, kecepatan dan kekuatan serangan itu benar-benar di luar nalar. Lebih buruk lagi, Kai bisa menciptakan lebih banyak tombak iblis sesuka hatinya, menjadikan setiap detik sebagai perjuangan hidup dan mati bagi Ray. Sebenarnya, satu-satunya alasan mengapa Ray bisa mendaratkan pukulan bersih hingga saat ini hanyalah karena lawannya meremehkannya. Kai Sang Raja Ungu, sejak awal hanya bermain-main, namun kini, saat ia mulai serius, Ray tahu betul kekuatan sejati kakaknya adalah sesuatu yang mengerikan. Tombak-tombak iblis terus melesat, memburu mangsanya tanpa henti. Ray berjuang mati-matian menghindari setiap serangan, tubuhnya nyaris kehilangan keseimbangan, napasnya berat, ia sadar, ia sedang kalah telak. Punggungnya akhirnya menghantam dinding arena, tak ada lagi ruang untuk bergerak. Kai berdiri di depan, senyum sombong terukir di wajahnya, seolah segalanya berjalan sesuai rencananya. Dengan sisa mana yang masih melimpah, Sang Raja Ungu bersiap untuk memberi pukulan akhir. Namun Ray menolak untuk menyerah, dengan tekad terakhirnya, ia mengangkat tangan dan melepaskan Fire Lance Strike, serangan penuh api yang menyala di ujung tombak sihirnya. Kai membalas tanpa ragu, meluncurkan Demon Lance lainnya, kedua serangan itu bertabrakan di udara, dan ledakan besar mengguncang seluruh arena.
Ray terhempas keras ke dinding, meninggalkan kawah besar di permukaan batu, tubuhnya nyaris roboh, ia berdiri hanya dengan sisa tenaga terakhir. Kai berjalan mendekat dengan langkah angkuh, suaranya menggema, "Sekarang kau paham kan, mengapa aku disebut Raja Ungu, mengapa aku diakui sebagai salah satu penyihir terkuat yang pernah ada." Ucapan itu bukanlah kebohongan dan kesombongan belaka, Ray tahu benar betapa dahsyatnya kekuatan adiknya. Kai menatap kakaknya dengan ejekan di matanya, "Jangan berpura-pura hebat hanya karena punya beberapa kemampuan murahan." Namun justru karena ejekan itu, sesuatu di dalam diri Ray terpicu, ia tersadar akan satu hal penting, bahwa meskipun ia tak bisa menandingi adiknya dalam kekuatan mentah maupun jumlah skill, ia masih memiliki cara lain, ia bisa memanfaatkan kekuatan sejati dari energi ungu yang mengalir di tubuhnya. Selama ini, Ray hanya mampu mensintesis dua warna elemen karena kapasitas mananya terbatas, hal itu mengekang potensinya yang sebenarnya. Tapi kali ini, dengan tubuh yang terbakar semangat dan tekad yang tak tergoyahkan, ia memilih untuk melampaui batas itu. Ray mengaktifkan teknik overclock, cahaya sihir memancar dari tubuhnya, menciptakan aura megah yang membuat seluruh arena bergetar. Dalam sekejap, ia tampak seperti sosok legenda, megah dan tak tergoyahkan. Kai terdiam, matanya membelalak, ia tak percaya apa yang ia lihat, kakaknya mampu menggunakan teknik yang sama dengannya. Dengan overclock aktif, Ray menggandakan aliran mananya, dan dari pola sihir yang terbentuk di sekelilingnya, terlihat jelas ia telah membuka versi yang lebih tinggi dari kemampuan skill sintesis. Kemampuan baru itu bukan sekedar peningkatan biasa, ini adalah versi yang belum pernah dimiliki siapapun. Namanya, skill sintesis Black, inilah kartu truf yang selama ini ia butuhkan. Ray tersenyum yakin, sementara Kai mulai merasa gelisah. Ia tahu betul bahwa kakaknya baru saja meningkatkan kapasitas mananya ke tingkat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ray mengangkat tangannya, menyatukan energi dari dalam tubuhnya, cahaya dari tiga warna utama merah, biru, dan kuning, berputar mengelilingi dirinya, lalu menyatu menjadi cahaya keunguan gelap yang misterius. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seseorang berhasil mengaktifkan sintesis tiga warna. Ray menggabungkan Red Fireball, Ice Needle Blue, dan penguatan Yellow, hingga menghasilkan kekuatan yang melampaui batas sihir biasa, energi Purplish Black, hitam keunguan, warna yang bahkan Kai belum pernah saksikan seumur hidupnya. Dahulu, Ray bahkan tak mampu mengendalikan satu pun dari tiga energi itu, ia dianggap lemah, tidak berbakat, dan seorang penyihir tanpa warna. Namun ternyata, tubuhnya bukan lemah, melainkan berbeda, tubuhnya diciptakan untuk menelan ketiga jenis energi itu sekaligus. Penyihir tanpa warna itu kini berdiri tegak sebagai sosok baru, Dark Mage, penguasa sihir kegelapan. Dan dengan kekuatan itu, ia bersiap mengakhiri perjalanan karir Sang Raja Ungu untuk selamanya. Gabungan tiga warna dasar kini membentuk kemampuan baru, skill Ultimate Black, versi sempurna dari skill sintesis, dan dari kombinasi itu lahirlah kemampuan yang disebut Api Neraka. Ray menatap tangannya yang kini dilingkupi api hitam pekat, lalu berbicara pelan penuh keyakinan, "Aku sudah menelan semua energi mana ini. Mulai sekarang, aku bukan lagi penyihir tak berwarna, aku adalah Dark Mage." Sementara itu, Kai mulai kehilangan kendali atas emosinya, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dalam kepanikan, ia segera menyiapkan serangan jarak jauh, Purple Lens diarahkan langsung ke kepala kakaknya untuk menghentikan transformasinya. Namun Ray tidak lagi merasa terancam, dengan satu gerakan tenang, ia mengangkat tangannya, dan seluruh serangan itu ditelan habis oleh pusaran sihir hitam yang melingkupinya. Api ungu itu menghilang seketika, tenggelam dalam kegelapan yang kini menjadi kekuatan barunya. Pemandangan pertahanan Ray membuat Kai terkejut, lawannya yang tadi nyaris kehabisan tenaga kini justru menyerang balik dengan kekuatan baru yang menakutkan. Merasa terdesak, Raja Ungu segera mengerahkan proyektil sihir raksasa untuk menahan bola sihir hitam pekat yang kini berputar di telapak tangan Ray. Ray menarik lengannya ke belakang, lalu melepaskan serangan pamungkasnya, Wrath of the Abyss Flame, semburan kekuatan gelap itu melesat dan bertabrakan langsung dengan Purple Lens milik Kai. Pertarungan dua kekuatan besar hanya berlangsung sekejap, namun cukup untuk mengguncang seluruh arena. Akhirnya, Kai benar-benar kewalahan, kepercayaan dirinya runtuh bersamaan dengan ledakan besar berwarna ungu yang memekakkan telinga. Saat debu dan asap mulai menghilang, hanya Ray yang masih berdiri, tubuhnya gemetar, napasnya terengah, tapi matanya masih menyala dengan sisa energi hitam di sekitarnya. Di sisi lain, tubuh Kai terhempas ke tanah, tak sadarkan diri seolah tertidur lelap. Ray menatap pemandangan itu dengan tatapan tak percaya, ia benar-benar melakukannya, ia berhasil mengalahkan adiknya, meski hanya versi masa lalu dari Sang Raja Ungu. Tiba-tiba, layar sistem muncul di hadapannya, menampilkan pesan baru, skill Acquired, Abyss Flame. Ray menatapnya dengan takjub, kini, kekuatan barunya telah resmi menjadi bagian dari dirinya,
ia telah melangkah ke tingkat kekuatan yang belum pernah dicapai sebelumnya. Tak lama kemudian, Hinata sang penguji, berlari masuk ke arena dengan ekspresi panik, tapi alih-alih memeriksa Kei yang terkapar, ia justru langsung menghampiri Rei. "Rei, kau tidak apa-apa," serunya dengan cemas. Rei tersenyum lemah dan mengangguk pelan, memberi isyarat bahwa ia baik-baik saja. Hinata yang menyaksikan pertarungan tadi hanya bisa terdiam, masih tak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Sementara itu, Rei mulai menyadari satu hal, sebentar lagi, ia tak akan bisa menyembunyikan kekuatannya dari dunia, tidak setelah pertarungan ini. Menunjukkan sedikit kekuatan gelapnya, Rei mengungkapkan bahwa kemampuannya itu seharusnya merupakan sejenis black skill. Melihat percikan dan serpihan energi hitam yang berputar di sekitar tubuhnya, mata Hinata membelalak lebar, menyadari bahwa Rei adalah satu-satunya orang di dunia yang memiliki kekuatan seunik ini. Kini setelah semuanya terungkap, Rei dengan tenang bertanya apakah ia harus melapor secara resmi kepada asosiasi mengenai kemampuan uniknya ini. Namun ia juga mengungkapkan keinginannya agar hal ini tidak menyebar luas dan tidak menimbulkan kegemparan di dunia sihir. Hinata tampak terkejut dengan sikap santai Rei, bahkan menegurnya karena dianggap menyia-nyiakan kesempatan besar yang mungkin hanya terjadi sekali seumur hidup. Rei tampak bingung, hingga Hinata menjelaskan bahwa setiap penyihir terkuat dari masing-masing warna akan diberi gelar raja, seperti halnya Kei yang dikenal sebagai Raja Ungu, karena dia merupakan yang terkuat di jalur tersebut. Dengan nada serius, Hinata mengatakan bahwa karena Rei adalah satu-satunya penyihir hitam di dunia, mereka bisa saja langsung mengumumkannya sebagai Raja Hitam, sebuah nama yang terdengar gila, tapi jelas pantas untuknya. Rei terdiam sejenak, mempertimbangkan kemungkinan itu. Namun akhirnya ia menolak sorotan tersebut, karena hal itu tak sejalan dengan tujuannya sendiri. Lagi pula, levelnya masih terlalu rendah dibandingkan para raja lainnya, yang bisa menjadi masalah tersendiri. Topik pun berganti, Rei menatap Kei yang masih terbaring pingsan dan meminta Hinata untuk memeriksa kondisinya. Namun Hinata tetap tenang, meyakinkan bahwa Kei akan pulih seperti para raja lainnya berkat kemampuan regenerasi mereka yang tinggi. Ia berencana akan membawanya ke ruang medis segera. Tiba-tiba, kedua ponsel mereka bergetar bersamaan, sebuah pesan darurat masuk. Saat Rei membaca isi pesan itu, wajahnya berubah serius. Sebuah peringatan kritis muncul di layar, kemunculan dungeon berbahaya baru saja terdeteksi. Pesan itu menampilkan peringatan, rekomendasi level minimum 70. Hinata tampak terkejut, tapi Rei langsung dilanda rasa ngeri. Dungeon Ikebukuro yang legendaris akhirnya muncul. Meski level yang disarankan adalah 70, para raja saat ini bahkan baru mencapai level 50-an, dan dalam garis waktu yang asli, di minggu pertama kemunculannya, seluruh raja baru menyadari betapa lemahnya mereka sebenarnya. Itulah alasan mengapa Dungeon Ikebukuro sempat dibiarkan terbengkalai cukup lama, dan keputusan itu menjadi awal dari tragedi besar. Dari dalam dungeon itu, monster-monster merah yang mengerikan mulai bermunculan, menandai awal dari apa yang disebut sebagai dungeon runtuh, fenomena mematikan yang terjadi ketika sebuah dungeon tidak berhasil diselesaikan dalam batas waktu tertentu. Pada masa itu, tak ada yang tahu bahwa setiap dungeon memiliki time limit, dan bahwa monster akan keluar menyerang dunia luar bila dibiarkan terlalu lama. Dungeon Ikebukuro pun tercatat sebagai dungeon runtuh pertama dalam sejarah, yang berujung pada lautan darah di tengah Tokyo. Kota itu luluh lantak oleh serbuan monster tingkat tinggi, dan hanya segelintir orang yang berhasil bertahan hidup. Namun kali ini, Rei bertekad mengubah segalanya. Dengan wajah serius, ia menyatakan tekadnya untuk menghentikan tragedi itu sebelum terjadi. Sang penyihir hitam bersumpah untuk menaklukkan dungeon tersebut sendirian, sebuah keputusan yang membuat Hinata terkejut dan khawatir. Hinata memperingatkan Rei bahwa langkah itu terlalu berbahaya, bahkan dengan kekuatan yang ia miliki sekarang. Apalagi, hanya penyihir dengan peringkat areng yang diizinkan memasuki dungeon dengan rekomendasi level setinggi itu. Namun Rei tidak gentar, ia tahu masih ada waktu sebelum bencana itu benar-benar terjadi. Dengan pandangan tajam penuh keyakinan, ia menegaskan bahwa dalam waktu seminggu, tepat sebelum ujian evaluasi areng berikutnya, ia akan naik peringkat dan membuktikan dirinya. Senyum tipis muncul di wajahnya. "Bersiaplah," katanya pelan, "karena kali ini, aku yang akan menulis ulang takdir."